gitu ya. Tapi sebagai dosen kita juga bingung nih antara karunia ke mahasiswa, tapi juga perguruan tinggi kita kalau tidak menaikkan UKT uang kuliah juga akan kesulitan di tengah-tengah kan begitu ya. Nah itu terjadilah dilema. Nah komunikasi seperti apa yang membuat bisa, kalau yang bagus itu kan komunikasi mempertemukan kepentingan. Nah saya ingin kasih contoh aja dulu bagaimana komunikasi itu bisa mudah bisa tidak. Boleh nggak Bapak Ibu sekarang pegang dulu ballpoint dan menulis sesuatu atau menggambar sesuatu di bukunya. Silakan. Saya akan mengkomunikasikan dengan gaya saya, dengan cara saya. Mudah-mudahan apa yang saya maksudkan sama diterima oleh Bapak Ibu. Ya, ini seperti itu tadi. Buat lingkaran. Besarannya silakan ya, silakan ya. Lingkaran. Kemudian tahu huruf Y kan ya? Huruf Y tahu. Huruf Y. Tulis huruf Y itu di dalam lingkaran. Yang di dalam lingkaran yang dua ujung huruf atasnya nempel di lingkaran dalam atas. Yang dua ujung atasnya nempel di lingkaran dalam atas. Oke. Kemudian ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang apa? Kakinya tidak nempel. Itu sebenarnya sebagai contoh tuh. Ingin mendapatkan kejelasan kan? Oke, kakinya tidak nempel. Di kiri kanan dari huruf Y itu buatlah lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu artinya lebih kecil dari lingkaran besar tadi. Sudah pastilah. Di kiri kanan huruf Y. Sudah langsung ini burung hantu. Oke. Dari huruf Y itu kan ada huruf yang ke bawahnya ya, kaki yang ke bawahnya. Nah, di bawah kaki yang di bawah huruf bagian huruf yang di bawah itu buatlah garis lintang, garis horizontal. Tidak kena lingkaran, tidak kena lingkaran. Tidak kena lingkaran. Kan bertanya kan? Tidak kena lingkaran. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah jelas ya? Coba, semuanya sudah merasa jelas apa yang saya sampaikan. Apakah gambarnya sama? Oke. Ada yang sama dengan ini? Ini dengan ini sudah beda ya? Ini sudah beda ya? Coba, ini Bapak. Sudah beda. Dengan ini aja udah beda. Ada yang sama dengan ini nggak? Nggak ada. Ibu? Sama dengan yang tadi ya. Ada lagi, pokoknya kayaknya modelnya macam-macam ya. Nah, begini sebetulnya pembelajarannya. Sebenarnya gambarnya ada di halaman terakhir sebetulnya. Aduh, sebentar ya. Apa Bapak? Mas saya apa? Jadi ini materinya di slide terakhir. Jadi acara kita setelah slide ini selesai. Ini hikmah karena tadi kita belum ini ya. Nah, maksud saya seperti ini. Sama ya? Ada yang sama? Coba siapa yang tidak sama? Tidak sama. Wah, ini kayaknya setengahnya nggak sama ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua bisa berkomunikasi, tapi tidak apa yang kita komunikasikan belum tentu dipersepsi sama. Padahal tadi sudah nanya, jelas, kan gitu kan? Jelas. Sudah jelas saja, tidak semuanya sama. Jadi komunikasi itu semua bisa berkomunikasi. Soal mudah dan tidak mudah itu relatif. Tapi apakah komunikasi kita dipersepsi secara sama? Kalau persepsi sudah sama,
tinggal. Nah, persepsi bisa sama nih, gitu kan, sama. Misalnya gini, tadi soal kenaikan SPP. Mahasiswa juga merasa penting. Iya sih Pak, kalau nggak naik UKT atau SPP, nanti fasilitas akan berkurang. Sudah sama di situnya, gitu kan ya. Dosen juga menyampaikan begitu. Tapi Pak, naik 50.000 tuh bagi mahasiswa Pak, itu makan seminggu. Enggak ya? Makan berapa hari? Makan 2-3 hari. Itu penting Pak. Akhirnya apa tuh? Sudah ada kesamaan dulu, oke. Kesamaan apa? Bahwa ini naik. Tinggal negosiasi, gitu kan? Negosiasi, apakah naiknya 50.000 atau akhirnya kan turun, udahlah 625 lah, lupa 615 lah Pak, ini ketemu lah 620. Misalnya kalau ada upaya negosiasi. Nah, cara negosiasi ini akan berkaitan dengan gaya komunikasi, akan berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Bapak Ibu masih sudah tahu lah masa-masa gaya kepemimpinan, ya, udah ya. Antara lain demokratis, pelatih, apalagi otoriter, transformatif, transaksional. Kira-kira transaksional bagus nggak ya? Apalagi birokrasi, macam-macam. Tergantung siapa yang menyampaikan, siapa tokoh yang menyampaikannya, gitu kan ya, macam-macam tuh, ya. Tapi kalau secara umum ya, ada yang otoriter, gitu ya, gaya otoriter, gaya yang bebas tadi laissez-faire, ada yang liberal, ada yang gaya seniman, gaya seniman, ya tenanglah, segala macam tuh di semua oke-oke aja, gitu ya, atau permisif, atau gaya manajerial, katanya begitu. Kalau di kemahasiswaan itu biasanya begitu, gaya manajerial itu menjadi sangat penting. Saya pernah latihan manajemen kepemimpinan mahasiswa di Dikti dulu. Pengujinya, instrukturnya bilang bahwa gaya kepemimpinan yang paling ideal, sebutin tuh, adalah gaya manajer. Manajer itu mampu mengelola, gitu ya. Saya bilang, Pak, itu manajer salah satu gaya. Iya. Oke, saya bisa terima Pak, tapi boleh saya berpendapat? Apa tuh pendapatnya? Kalau menurut saya, gaya yang terbaik itu adalah, menurut saya, dari Bapak Ibu dulu deh. Gaya yang terbaik gaya Pak, supaya saya tidak. Apakah tadi manajer, otoriter, apalagi bebas, transaksional, pelatih, membimbing, apa gaya apa yang paling baik? Situasional artinya jadi bisa suatu saat kita otoriter, suatu saat ibu ternyata sama dengan saya. Kalau semua teman-teman seperti itu, berarti sama dengan saya. Tapi bukan berarti apa yang pendapat saya adalah yang terbaik. Tapi saya bilang waktu itu, Pak, kenapa gaya manajer yang paling baik? Gitu. Kalau suatu saat kita berhadapan dengan mahasiswa, di mana mahasiswa itu sudah tidak bisa diajak bicara, sudah nggak segala macamnya, mungkin bisa jadi kita mengeluarkan gaya militer, gaya otoriter. Mungkin ya, jangan hindari, gitu kan. Saya bilang tuh, kalau pengalaman saya Pak akhirnya bilang gitu. Tapi belakangan semua teman mengatakan iya sih sebetulnya situasional. Kita tidak mengatakan bahwa otoriter itu jelek. Tadi bebas itu pun juga tidak diartikan jelek atau selalu bagus ya. Artinya situasional. Itu pendapat saya sih, ya. Suatu saat tapi memang gaya kepemimpinan itu walaupun situasional, sangat mungkin akan ada gaya yang menjadi ciri kita. Betul ya? Tapi Bu ya, bisa kapanpun bisa jadi suatu otoriter. Tapi bisa jadi nih memang kalau suatu saatnya sering, berarti cenderung otoriter. Kata ibu situasional, saya masih situasional. Tapi begitu nanya ke mahasiswanya, ibu namanya siapa? Ibu Eti. Gimana Bu Eti? Bu Eti masih ketemu marah-marah. Nah, iya kemarin marah. Kemarinnya lagi marah, gitu kan?
Pernah nggak tidak marah? Pernah sih, tapi kapannya? Ada begitu tuh. Berarti oleh mahasiswa itu dipersepsikan gayanya atau tidak, gitu ya. Itu kecenderungan. Pastilah dosen killer akan muncul dari mahasiswa biasanya, betul ya tadi? Ya, nggak muncul dari kita biasanya. Kecuali kalau kita ingin mempersepsikan diri kita, mencitrakan diri kita sebagai dosen yang itu tadi ideal, dosen yang ingin bahasa betul ya. Dihargai itu harus dengan cara yang disiplin, keras, itu tidak salah gitu. Tapi tidak selalu dalam kondisi tertentu itu harus diterapkan, gitu ya. Gitu. Apalagi punten ya, pengalaman kita lah sok, gitu ya. Begitu kan mahasiswa, wah nggak boleh. Begitu ada teman kita nih, dosen juga, itu anak saya di situ, gimana ya? Pasti akan sama ke mahasiswa itu. Ya si mahasiswa sama saya, nah sudah mulai ada perbedaan tuh. Karena ada, apalagi si temennya ini teman baik lagi. Apalagi misalnya atasan, berani nggak bilang, Pak, Bapak jangan begitu. Saya punya otoritas sebagai dosen. Mungkin saja kita melakukan itu ya. Mungkin kan? Mungkin. Tapi rasanya sebagai ini ada deh sedikit kagok kalau kita manusiawi ya. Ya Pak, baik Pak. Bapak pengennya gimana? Nah, tetapi tentu kita harus meramu mana yang terbaik. Nah, terbaik itu dengan kalau orang Sunda bilang laut ngabeurang Caina Hera. Mudah dibicarakan tapi belum tentu mudah dijalankan. Nah, bagi saya itu komunikasi. Materi saya itu tentang komunikasi, Bapak Ibu. Ini pasti teori dan bisa Bapak Ibu lihat dari mana saja lah. Panjang sekali. Tapi esensi yang ingin saya sampaikan soal gaya kepemimpinan kemahasiswaan itu, saya mau mengatakan kita tidak terjebak pada satu situasi tertentu, pada satu gaya tertentu. Dan bagaimana menerapkan gaya itu adalah dengan cara berkomunikasi. Gitu. Cara berkomunikasi itu, menurut saya kan orang komunikasi itu menjadi penting. Gitu ya. Orang Sunda bilang lauk benar, Caina Hera. Hade ku omong, goreng ku omong. Gitu. Hade ku bahasa, goreng ku bahasa. Bahasa kita yang baik itu biasanya juga hasilnya biasanya baik. Jangan dimulai oleh bahasa yang tidak baik. Wah, kadang-kadang saya bahasanya tidak baik. Toh baik aja. Memang sih ya di orang Sunda dan tidak hanya di Sunda, ternyata di beberapa tempat ya bahasa yang kasar itu tidak menunjukkan permusuhan. Tahu kan ya maksud saya? Kan kalau kita panggil, kan gampang kan? Pangesto, kan? Kan dia, ai. Siapa dirimu? Itu kan. Siapa dirimu? Ai gitu kan. Marah Bu, dipanggil. Tapi punten. Ayah lu panggil goblok. Goblok dan gitu ya. Kan dia dipanggil goblok dan dipanggil anjing saja nyamperkeun. Ada kan? Betul kan? Anjing kan di mana sih? Biasa. Betul ya biasanya. Tuh marah kan? Siapa mana goblok, siapa mana terbalik aing teh udah dibilang anjing goblok. Nah, kan deh. Ada yang begitu kan? Tapi Bu jangan diturutan kita kasadaya jauhinya gitu. Tapi itu biasanya walaupun itu kasar, maka kalau yang pendekatannya sosiologis gitu ya, atau antropologis, walaupun itu kasar, itu sebetulnya menunjukkan hubungan yang sangat akrab. Betul nggak? Coba, betul kalau nggak akrab mah jangankan ngomong Bu, saya lihat ke gini aja, dia langsung what do you belong? Ngapain lu lihat-lihat? Gitu kan? Belum lagi kalau seragam kita beda. Nah ini simbol, bukan hanya bahasa verbal, bahasa non verbal saja. Beda seragam. Bapak Ibu biasanya berseragam hijau misalnya. Datanglah saya kuning, si kuning datang si kuning. Ya, betul nggak? Gimana ya? Apalagi bicara beda partai. Makanya politik identitas sedang dibicarakan ya sekarang ya. Tapi kalau saya pribadi, politik identitas itu tidak akan hilang. Pasti akan selalu ada. Gak mungkin lah politik tidak beridentitas. Betul nggak? Pasti ada identitasnya. Hanya orang mengatakan yang dimaksud adalah
pendekatan politik identitas yang sempit. Wah, begitu sempit lagi, orang komunikasi bilang, kalau sempit itu seperti apa? Sempit segini, karena sempit menurut saya akan berbeda sempit menurut yang lain. Oh, jadi perdebatan. Kalau orang komunikasi mah, apalagi orang komunikasi politik, panjang lagi. Komunikasi politik ekonomi panjang lagi, gitu kan? Gitu. Lain lagi kan, betul nggak? Nah, disitulah antara penting dan bedanya berkomunikasi. Ujungnya soal bukan hanya sekedar sama persepsi, tapi kalau bisa adalah bersamaan tujuan, bersamaan kepentingan. Itu jadi komunikasi, semua bisa berkomunikasi. Sudah semua bisa berkomunikasi, belum tentu persepsinya sama. Kalaupun sudah berkomunikasi dan persepsi sama, belum tentu tujuannya sama. Oke, kita sama-sama ingin memajukan bangsa dan negara ini. Tapi jangan saya paksa untuk memilih dia. Bisa kan? Itu contohnya. Makanya ikhtiar partai ke satu partai yang lain, kelompok satu ke kelompok yang lain, itu mencari bukan hanya sekedar kesamaan persepsi, tapi juga kesamaan tujuan. Kalau sama tujuan udah barengan, ayo. Walaupun nanti pemilu yang akan datang beda lagi, gitu kan? Gitu. Ya, Bapak Ibu, ini materinya, ini perlu nggak sih? Nggak perlu. Tapi nggak apa-apa, supaya saya akan dimarahin oleh Bu Masito ya. Saya ada materi, Bu. Oke, ini saya enggak Bu, saya aja Bu. Kalau dibantu, punten ya, nanti biar saya aja. Nggak apa-apa ya. Wah, ada di sana? Enggak kan? Dari sini langsung. Nah, nanti yang nggak penting, nggak perlu kita lewat. Jadi boleh Bapak Ibu nanti kalau diperlukan di copy ya Bu, kalau diperlukan. Mana tadi? Nah, ini pengertian komunikasi. Bapak Ibu ada yang dari komunikasi? Nah, komunikasi dari mana? Win, Win sahabat baik dengan saya ya. Oke, sekarang dekannya Sarbini, Prof. Sarbini, salam ya, itu sobat saya, sobat Ulin, dan Prof. Sarbini. Oke, nah ini pengertian komunikasi yang saya sampaikan. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai homo communicus, ini harus saya jelaskan. Ini pengertian menurut saya. Bapak Ibu sejelek apapun saya mencoba memberikan pengertian sendiri, gitu ya. Karena biasanya, nah ini masalah komunikasi juga Bapak Ibu ya. Ini nggak ada yang ini ya mencibir kan di sini mah nggak ada, selalu nggak ada. Bapak Ibu, waktu saya sampaikan ke mahasiswa saya, komunikasi menurut Dadang Rahmat Hidayat, itu mahasiswa nggak ada yang nulis tuh. Betul. Ayo terus. Menurut siapa Pak? Menurut negara apa? Menurut Bapak? Curhat dari mana ini? Kita percaya Kak Wing. Tapi begitu menurut Hofland, wah langsung semangat. Tapi memang termasuk saya barangkali ya, kalau yang bernuansakan luar itu nyawa ditelan. Ini pengalaman yang jangan ditiru oleh Bapak Ibu, atau kalau ada mahasiswa yang melakukan ini, Ibu Bapak sudah tahu. Jadi ada teman saya bukan saya nih. Teman saya sedang sidang Bu, Namanya sidang kan tidak selalu awal sudah menghafal dan segala macam, begitu di depan makan udah kadang-kadang blank gitu kan. Coba sebutkan salah satu pengertian tentang komunikasi. Itu masih S2 Pak. Harusnya kan udah ngelotok tuh. Ayo deh. Komunikasi Pak ya? Iya. Baik. Menurut Wilson, komunikasi adalah bla 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 bla. Mau siapa? Wilson Pak. Wilson. Yang lain? Ya itu aja lah Pak. Ya udah, apa-apa. Boleh kok. Memang pasti membolehkan dari manapun pengertiannya. Setelah selesai, ada seorang profesor salah satu pengujinya, itu baik sekali tuh profesor. Datangin ke teman saya itu, lo tadi ngomong apa? Yang mana Pak? Itu pengertian menurut Wilson. Iya Pak. Wilson itu sokong.
Ini orang Jawa, sopo. Ampun Pak. Asal jawab. Terus sopo Wilson? Ada yang tahu mungkin oleh yang agak sedikit. Ada merek rokok Wilson dan raket tenis. Jadi dia kepikirnya Wilson itu. Dan sebagian pengujinya mikir, oh iya Wilson ya. Tadi mungkin pengujinya bilang, kita ketemu makanya. Tapi kalau bilang Wilson yang mana? Oh ibu nggak tahu. Oh iya saya nggak tahu. Oh sangkanya kita ketinggalan pengertian dari Wilson itu. Teman saya lagi, Bu, yang bawa bukan saya Bu. Bukan Pak Bu. Dia lagi. Dosen di depan lagi baca ini. Kalian sudah baca buku siapa? Coba jelaskan tentang ini. Kan ditanya satu-satu, pas kebagianlah teman saya. Bu, dalam buku, dia sebutin bukunya, saya membaca bahwa pengertian ini adalah begini. Oh iya. Baik, ibu juga sudah baca buku itu. Baik kan? Ibu juga sudah baca buku itu. Terus teman saya selesai itu, ayo untung, tadi tanya buku. Ternyata dia ngarang. Dan mungkin si dosen itu juga tadi yang tidak mau dianggap belum baca buku itu, tidak mau dianggap kata bapak tadi ketinggalan oleh mahasiswanya. Jangan berurutan ya Bu. Nanti kalau mau sidang atau ada mahasiswa yang begitu, tanya bukunya mana. Seringkali sekarang dengan pengetahuan mahasiswa yang salah satu yang saya dapat googling Bu, googling. Percaya aja googling, dan memang mungkin kita jarang googling gitu kan. Googling, begitu keluar ternyata nggak ada, ngarang. Gitu ya. Nah ini mah contoh saja lah, gitu ya. Gitu. Jadi pengertian menurut saya silakan mau dipakai atau tidak, paling tidak saya munculin lah, gitu ya. Nah, orang komunikasi sudah tahu ini unsur-unsur komunikasi. Mahasiswa adalah sebagai komunikan kita. Nah, tadi betul siapa ya yang tadi menyampaikan hubungan kita dengan mahasiswa itu tidak harus setara juga sih. Wah yang baik itu kita setara, betul, karena mungkin teman-teman punya pengalaman dulu. Wah saya dianggap sebagai objek oleh dosen saya. Nah suatu saat kita harus di atas, harus menjadi pembina, membimbing. Tapi suatu saat kita bisa setara dengan mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu kita hanya bisa jadi pendengar saja. Ibu tadi yang sampaikan mahasiswa stres Bu, itu betul. Pernah ngalamin nggak Bapak Ibu? Saya sih pernah ngalamin Bu, Bapak Ibu. Mahasiswa yang sangat ceria, biasa-biasa, mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang biasa di luar, dan bahkan ada mahasiswa yang masuk UI. Saya pernah menemui mahasiswa yang masuk UI, gitu kan? Kalau ukuran kampus waktu itu dia harus di DO, tapi saya sebagai pembantu dekan waktu itu. Saya waktu kaprodi, saya kaprodi waktu itu, saya izin ke dekan, Pak, boleh nggak saya menemui si ini di Kebon Waru? Ngapain? Saya bertanya, kalau dia mau terus kuliah, karena tinggal skripsi, dekannya membolehkan, so kan ditemuin. Dan di sana ternyata kemudian kalapasnya bilang, anak ini rajin dan bahkan suka ada di perpustakaan, nggak bantuin, bla 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 bla. Saya tanya, Anda mau selesai kuliah? Mau? Udah, kerjakan skripsi semampu kamu. Kerjakan. Waktu itu belum diputus, masih masa penahanan untuk sidang. Sidang akhirnya, dan pada saat sidang itu kalapasnya hadir segala macamnya, saya bawa teman-teman, dan akhirnya ya lulus ya, dia sedih segala macam. Punten ya, jangan dituduhkan Bapak Ibu. Saya kemudian suruh teman-teman saya duluan keluar, saya mau ngomong sama dia. Berdua aja. Karena kalau sekarang saya ngomong sama Bapak Ibu pasti tahu, ketahuan sudah diumumkan. Selamat ya. Ya Pak, kalau Bapak ini segala macamnya udah gitu. Oh baik, saya ngasih kenang-kenangannya sama kamu. Pak, terima kasih Pak. Emang kamu tahu kenang-kenangan saya Pak? Ya apapun saya terima. Udah, karena kamu terima, saya mundur sedikit. Pak. Ya tapi bukan kompor dong.
Wah, gitu lah, bisa gitu. Kaget ya? Itu kenang-kenangan supaya kamu tidak lupa bahwa kamu sudah merepotkan orang tua kamu. Kamu sudah merepotkan banyak orang ada di sini. Saya datang ke sini bukan disuruh oleh dekan kos, tapi saya menghargai ibumu yang datang setiap hari ke kampus. Jadi dinamika kita berada di mahasiswa macam-macam ya. Bahkan tidak sedikit karena punya pengalaman nggak Bapak Ibu. Ada mahasiswa gagal, orang tuanya datang ke kita. Mending kalau nanya dulu, Ibu, Bapak Ibu punten, tapi gagal putra nggak gitu. Ini anak saya kenapa nggak lulus-lulus? Karena sering gitu kan. Siapa sih dosen yang mau persulit anak saya? Ya, maunya apa sih? Siapa sih dosen ini? Wah, macam-macam, gitu ya. Tapi memang kita harus sabar. Kalau orang kemahasiswaan, saya ada senior saya mengatakan, kalau orang kemahasiswaan ini soal kepemimpinan gaya juga, walaupun gigi kita sedang sakit semuanya, kadang-kadang kita harus nahan untuk tidak berbuat hal yang nanti salah. Ya, katanya itu orang kemahasiswaan. Orang kemahasiswaan itu, Ibu kan pernah di akademik ya, di kemasan ada akademik ya. Ini zaman saya Pak, zaman saya nih, saya sekolah pun terlambat. Biasanya orang kemahasiswaan mah boro-boro mikir sekolah Bu, boro-boro mikir ngurusin riset, penelitian. Karena ngurusin mahasiswa biasanya, waduh, ini pengalaman saya. Tapi kata saya bilang, nggak gitu juga. Ya, tapi kalau saya survei orang yang ada di kemahasiswaan mah rata-rata begitu Bu, rata-rata ya, gitu. Nah makanya rektor saya yang terdahulu mengatakan, saya setuju dengan dia, bahwa kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan akademik tidak boleh dipisahkan. Akibatnya PD1, PD3 disatukan, disatukan. Tapi dia hebat menurut saya. Bapak Ibu bisa tidak setuju. Kalau ada kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan akademik bentrok, dia hanya bilang begini, kegiatan akademik tidak boleh mengganggu kegiatan kemahasiswaan. Tidak biasa kan? Pasti kita semua protes. Sebagian besar teman saya protes. Kalau saya yang ada di kemahasiswaan, saya bisa menangkap bahwa sebetulnya jangan pisahkan kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan akademik. Jangan didikotomis, karena mereka masuk ke dalam satu kampus yang sama. Jadi hak untuk berkegiatan kemahasiswaan dan dengan belajar itu relatif sama. Bahkan punten nih, kalau waktu saya jadi PD3 dulu, Anda PD1 ya, karena teman saya. Jangan merasa PD1 yang paling penting, gitu. Oh jangan gitu, semua kan masuk mahasiswa ke sini untuk belajar. Oke, belajar yang dimasukkan apa? Wah, gitu ya perdebatan. Tapi silakan, ini bicara soal bagaimana menurut saya kegiatan kemahasiswaan memang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Bahkan, saya nggak tahu Bapak Ibu mau mengakui nggak, kalau saya punya pengalaman Bu, Bapak Ibu ya, saya menilai diri saya sendiri, subjektif tapi ya, tapi kalau saya melihat teman-teman saya yang lain, atau saya merekrut sekarang dosen-dosen yang berasal dari mahasiswa yang dulunya aktif dengan yang tidak, biasanya loyalitas, dedikasi, biasanya nggak semua loh, ya nggak semua ya, itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Karena apa? Ada aktivitas yang bisa bersinggungan dengan mahasiswa, begitu ya. Ini komunikasi. Bu, waktu saya sampai jam berapa Bu? Dan sudah habis. Oke. Nah, maka ibu bapak berkomunikasi dengan mahasiswa tujuannya untuk apa? Ibu bapak jangan disebut pelawak ya Bu ya. Kalau nanti bapak ibu sok ngabodor ke mahasiswa, gak apa-apa. Walaupun masuk bilang gini, garing. Kita ngobrol tentu kan ya, kita ngabodor. Orang lain mau ketawa, ada mahasiswa yang nyinyir. Garing. Jangan tersinggung, gak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Jadi ada yang ingin memberitahu, mendidik, menghibur, boleh. Dan biasanya kalau kita tidak selalu tegang menghibur, itu biasanya akan lebih menarik, gitu ya. Ini tujuan komunikasinya, silakan seperti ini. Ya. Nah kemudian yang tadi kaitan dengan gaya, betul kata ibu bapak,
Jadi kalau saya sih ini cara berkomunikasi yang kiri itu cara berkomunikasi. Yang tadi informatif, instruksional, tadi yang guru atau pengajar semua kan instruksional ya. Kemudian koersif, boleh memaksa, boleh. Suatu saat harus memaksa. Kalau mahasiswa kemudian waktu kita belajar, mahasiswa suka ada ribut segala macam, kemudian oh silakan kalian mau ribut juga nggak apa-apa. Jangan begitu kalau saya. Kalau kita membutuhkan masuk memperhatikan kita, sampaikan saja. Tolong perhatikan. Saya kadang-kadang suka nyindir ke mereka gitu ya. Kalau ada yang ini sedang kuliah, suka ada yang ini mainin ballpoint, suka ada yang kemana segala macam. Biasanya suka, ya kamu ada pertanyaan nggak? Ya pak. Kamu ada pertanyaan paham nggak? Nggak. Nah, kenapa kamu nggak bisa nggak bisa jawab, nggak mau bertanya segala macam? Karena kamu tidak memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, boleh di luar. Saya gitu kalau saya. Kalau saya ya, boleh di luar. Mau di sini ya, mau di luar. Di sini Pak. Oke, terima kasih. Padahal hati saya, mana saya kuduna keluar daripada aing. Itu boleh Pak, itu gaya Pak. Cara pendekatan kita macam-macam, ya. Jangan kaku lah kira-kira begitu ya. Nah, memang kalau dalam konteks komunikasi persuasif itu yang diharapkan. Pendekatan dengan cara baik begitu ya, kemudian dengan cara baik benar-benar saya harap tadi ya, begitu ya. Nah, ini akan berkaitan dengan gaya komunikasi kepemimpinannya. Kepemimpinan kita seperti apa, gitu ya. Dan lucu juga, nggak lucu sih. Kadang-kadang kita membenci gitu ya seseorang yang bergaya otoriter, tapi di satu sisi kita juga mendambakan pemimpin yang otoriter, yang tegas gitu. Walaupun bilang Pak beda tegas dengan otoriter. Tapi biasanya tegas bagian dari otoriter. Otoriter juga harus bagian dari ya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Biasanya begitu ya. Gitu. Nah, ini mangga silakan kontekstual. Nah, definisinya persuasi itu mengubah perilaku komunikan, mengubah perilaku mahasiswa yang tadi nggak mau naik SPP bisa mau naik SPP. Betul, itu pernah saya lakukan dulu demo. Nah, salah satunya itu sebetulnya yang membuat saya jadi dosen. Demo rektor gitu kan. Pak Rektor mau izin punten Pak, saya mau menghadap karena mungkin lihat muka saya bagel gitu ya, dikarunyaan gitu. Terus kamu masuk. Yang lain nggak boleh. Pak, ini demo bisa lebih banyak Pak. Bukan ancam, ini betul ini informasinya. Ini data-datanya harapannya kalau hari ini nggak berhasil ini. Kamu tuh jadi intelnya saya, bukan Pak, saya menyampaikan apa adanya, gitu kan? Kenapa harus saya tidak naikkan SPP? Pak, dulu bukan SPP dulu, uang praktikum. Pak, uang praktikum di beberapa fakultas itu belum jelas penggunaannya Pak. Sekarang Bapak mau naikin, yang dulu aja nggak jelas. Menurut kamu gimana? Ya begitu Pak. Ya sudahlah, saya nggak akan naikin, kata Pak Rektor dulu, Pak Maman Peru mana saya ingat dulu kompetis ya Rektor. Begitu keluar tuh asam merdeka saya sampaikan kepada teman-teman. Gus kalau demo ini, gus berhasil. Wah, di mana? Tinggal isukan. Nah, itu contoh gara-gara itu tuh salah satunya gitu ya. Pas sudah dagang, udah bau. Ya. Nah, ini sebentar lagi kita pakai waktunya ya. Nah, ini komunikasi persuasif itu menyesuaikan. Nah, proses komunikasi yang pertama mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang, khususnya mahasiswa ya, agar menyesuaikan pendapat dan keinginan dari kita. Boleh, karena ternyata mahasiswa juga, betul nggak? Bagaimana latihan negosiasi di lembaga kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan kita maupun di dalam maupun di luar kampus, ada kan latihan untuk mempengaruhi orang, termasuk juga mempengaruhi pimpinan kita, cara berdemo dan segala macamnya kan diajarin. Bahkan ada demo bukan demo sebenarnya, tapi demo bagian dari kaderisasi, biasa kan? Biasa. Oke, lanjut. Nah, tapi yang paling bawah tuh. Pendapat sesuai keinginan tanpa adanya unsur paksaan. Aduh, ini nikmatnya. Tidak dipaksa aja mau jadi istri saya. Saya menerapkan persuasi, sedikit ancaman. Saya senang sama kamu, tapi saya tidak mau bertepuk sebelah tangan. Kamu mau nggak? Gitu kan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau saya tidak mau bertepuk sebelah tangan. Selesai. Itu dulu ya belum jadi istri ya. Di danau, di pinggir Cirata itu kebayang. Di sisi Cirata itu.
lihat saya, mana tangan kamu? Gitu. Kenapa? Coba tangan kamu sebelah mana? Kamu gak mau apa? Kamu bertemu sebelah tangan. Tiba-tiba dia tak ke saya. Ternyata tanpa ada unsur paksaan, cuman menpsikologi secara psikis aja. Bukan berarti murahan, enggak ya, memang saya mau sama kamu. Waduh, seneng Bu. Dan sampai sekarang langgeng. Nah, area persuasi ini macam-macam, ada di kemahasiswa dan segala macamnya, panjang lah. Nah, Ibu tadi Bu yang soal pendekatan kita, nggak selalu salah Bu, emosional itu nggak selalu salah. Jadi kalau ada mahasiswa kita yang emosional, jangan mudah disalahkan. Jangan-jangan emosionalnya mahasiswa itu rilis dari sebuah kekecewaan, melepaskan dari ketidakadilan. Siapa yang salah? Jangan-jangan kita yang salah. Bisa jadi mahasiswa marah karena kita, bukan karena karakter mahasiswanya. Itu namanya kita boleh empati kepada kenapa mahasiswa marah. Karena ternyata kita juga gampang marah. Kenapa mahasiswa nggak boleh marah kalau kita pemarah? Ini pandangan saya ya. Jadi kalau mahasiswa marah, kalau kita pernah marah, jangan salahkan mahasiswa juga marah. Gitu. Kalau saya panggil Bapak ini Anda marah nggak? Enggak ya. Tapi kalau mahasiswa bilang memanggil Bapak Ibu, Anda marah nggak? Anda itu oleh mahasiswa marah nggak? Enggak ya. Alhamdulillah Bu. Tapi ada banyak teman saya Bu, dosen dipanggil Anda itu marah. Kamu ini manggil saya Anda, Bapak Ibu panggil Anda. Ternyata mahasiswa pinter tuh. Pak, kenapa Bapak marah dipanggil Anda? Ya iyalah, kamu gak sopan. Pak, baca. Ya anak itu, karena udah diajarin oleh salah satu dosen bahasa Indonesia, penulisan berita tuh. Bapak baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata Anda adalah sebutan orang ketiga yang paling sopan. Dia tuh dosennya. Kata siapa? Bapak baca dulu. Dan ternyata benar. Udah baca tuh, kan udah baca. Tapi kalau nggak baca pasti marah tuh. Panggil Anda, yakinlah kalau yang nggak pernah baca itu Anda. Ya kan pengen Bapak kan, atau Ibu. Gitu. Apalagi kalau saudara, kalau oleh mahasiswa itu saudara. Aku, kau, saya pernah Pak, gitu kan. Kau tak boleh. Saya tidak marah. Aku dan kau suka. Udah gitu maksudnya jadi Bapak apa maksudnya nggak bodor? Garing. Ya gimana ya gitu. Jadi tapi memang akan lebih baik diskusi kita secara rasional. Ini mohon maaf ini pengalaman lah ya. Ini inti komunikasi tadi. Nah ini Bapak Ibu, inti komunikasi persuasi itu adalah mengubah orang yang sukar untuk rela, susah untuk rela menjadi suka dan rela. Gitu ya. Ini dinamikanya. Sedikit saja. Nah, ternyata tadi Ibu Bapak menyampaikan ya, krisis multidimensional pasca COVID ini ternyata banyak hal yang mengubah kehidupan kita. Makanya ada adaptasi kebiasaan baru. Cara relasi kita dengan mahasiswa menjadi berbeda. Pembelajaran menjadi berbeda. Hybrid atau daring menjadi pilihan. Mahasiswa yang ada mahasiswa yang nggak mau daring kan pada saat awal-awal. Buat apa saya bayar SPP kalau kuliahnya hanya Zoom? Kalau Zoom boleh, tapi turunkan SPP. Gitu. Ada kan? Udah turunkan SPP, ada yang minta dibebaskan. Pak, bapak saya, keluarga saya terkena COVID, saya nggak mampu. Kita bingung. Pasti pernah alami begitu kan kampusnya. Tapi kalau di kami ada perintah dari menteri untuk mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID harus diberikan keringanan. Bukan hanya SPP, tapi juga masa waktu perkuliahan. Mau gimana? Itu memang kita nggak mengharapkan itu, tapi harus dilakukan. Nah, oleh karena itu perilaku mahasiswa ini apa nih? Oh ini maaf nih. Iya. Jadi di dalam konteks COVID pun Bapak Ibu, COVID itu ini orang komunikasinya semua dikomunikasikan. Di COVID itu menurut saya banyak problem komunikasi.
Pak siapa nih? Pak Terawan saja kan dari awal orang sehat tak perlu pakai masker. Waktu ada mau keluar ini, saya sedang di kereta api, gitu kan? Saya pakai masker, saya belum sakit. Itu betul tuh di kereta tuh. Yang pakai masker itu dianggap orang sakit, itu. Jadi orang sehat kok buka aja. Itu awal-awal. Tapi ternyata transmisi COVID justru karena kita nggak pakai. Ini problem, ya. Ini. Nah, apakah itu dengan kemahasiswaan? Antara lain mengubah sejak tahun 2020, 2021 mengubah bagaimana cara kita mahasiswa dengan kita berkomunikasi. Ini hanya contoh saja. Bagaimana mahasiswa yang biasanya berapa jam menggunakan media sosial, sekarang banyak menggunakan media sosial. Ternyata bukan mahasiswa, kita juga begitu ya Bapak Ibu ya. Bangun tidur, pegang. Mau tidur, pegang. Pegang, nggak pegang apa-apa. Kalau saya sih, Bapak Ibu benar. Saya mau bangun tidur nih. HP mana HP? Kalau saya, atau refleks kali ya. Mau tidur juga gitu, sampai bunuh gitu kan. Nah, HP. Ya, kalau saya sih ya, karena pentingnya berkomunikasi. Terus istri nggak dia apain? Istri juga berkomunikasi, pegang HP juga rupanya, dan dengan HP, mah tidur mah. Padahal sebelah, mah tidur. Ya kita tidur. Aduh, puntennya itu mah Oke. Nah di Indonesia, ini ternyata lebih banyak nomor telepon ketimbang penduduk Indonesia. Nomor teleponnya ada 345 juta, ini tahun 2021 loh. Ini 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu kan. 345, karena barangkali di tempat ini ada yang punya nomornya 2 ya. Ya, ada yang 3. Yang satu buat kampus, yang satu buat keluarga, yang satu buat bisnis. Buat bisnis. Aduh. Oke, ini nggak usah pemilikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kata sumber nih, bukan saya membuat ini, bukan saya membuat. Bisa lihatlah berbagai sumber ini. Anak-anak milenial sekarang, mahasiswa sekarang, ya, betul nggak alergi politik? Jangan-jangan iya, ya. Saya tuh kalau ngomong politik dengan mahasiswa, kalau dulu bahkan senang tuh mahasiswa, kita lah mahasiswa senang, bahkan ingin berpolitik. Tapi sekarang pas ngomong politik itu sebagian mahasiswa itu gimana ya? Kayak apatis gitu. Ada sih banyak. Bahkan saya tanya, punten ya, saya nanya ke mahasiswa sama ada yang di sini. Siapa hari ini yang mau baca koran? Hari ini siapa yang sudah baca koran? Siapa hari ini yang nonton TV? Jadi Bapak Ibu jangan salahkan mahasiswanya. Anda tuh kurang pengetahuan. Karena kalau mahasiswa begitu udah pasti. Siapa hari ini yang baca koran? Tidak. Siapa yang nonton TV? Tidak. Pak, buat apa kami harus nonton TV? Oke, kamu baca media online enggak? Tidak. Nah, ya ini tidak. Kamu bacanya apa? Ya ada orang yang remeh-remeh. Ya, drakor. Kalau begitu drakor, iya Pak tahu. Mereka tahu siapa tuh artis di sebagian besar. Itu di kampus saya. Atau kalau di kampus Bapak Ibu mah. Nggak jauh ya? Nggak beda ya? Beda tipis. Betul. Nah, jangan salahkan mahasiswa kalau kemudian kita juga tidak sering baca itu. Nah, kalau saya mah karena sering ngomong begini, gitu. Emang Pak Dadang baca tadi. Karena supaya ditanya, emang Pak Dadang baca. Supaya nanti ditanya saya udah punya jawaban. Nonton TV, iyalah, apalagi pada saat di KPI ya. Saya pernah jadi ketua KPI di Jawa Barat. Saya pernah jadi ketua KPI pusat. Dulu berhadapan dengan Haritanu pertama saya. Ya digugat oleh Haritanu. Ya, soal silet. Pernah dengar mungkin ya? Silet terus saya berhentikan. Ya, waktu saya di KPI pusat, saya berhentikan. Wah, digugat saya. Kalah saya di pengadilan atau PT UN. Pertama kalah. Alasannya keputusan penghentian silet
terlalu cepat, gitu aneh. Ada putusan, ada ya putusannya dilakukan secara terlalu cepat. Emang silet, kan silet tajam. Kalah saya, banding kalah tuh. Tapi alhamdulillah menjelang saya berakhir periode di KPI Pusat, saya banding kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memenangkan bahwa putusan KPI sudah benar, alhamdulillah, gitu ya. Gitu. Karena saya lihat waktu itu waktu pertama muncul soal letusan Merapi, kan itu besok akan ada letusan Permadi itu, kalau nggak salah ngomongnya Permadi. Itu orang Jogja panik. Saya lagi di Nusa Kambangan dan letusannya akan bertepatan dengan bulan purnama. Bulan purnamanya besok. Gitu. Sebagian percaya panik. Itu ada pertama kali program acara dalam satu hari aduannya lebih dari 3.000, 2.000 lebih dari 2.000. Kemudian kita panggil, kita hentikan. Wah, saya disu, nggak boleh. KPI memberhentikan acara jurnalistik, karya jurnalistik. Jurnalistik tidak boleh diberhentikan undang-undang pers. Saya cuma gampang. Kalau silet itu karya jurnalistik, iya. Kalau karya jurnalistik itu di tempat Bapak disimpannya di divisi apa, gitu kan? Kaget jadi gitu kan, karena silet tidak berada di divisi news. Jadi non news, ya berarti bukan berita dong. Kalau bukan berita ya boleh saya hentikan. Karena menurut undang-undang pers katanya tidak boleh sesiapapun menghentikan karya jurnalistik. Itu. Nah, balik lagi kemana di sini ya? Alibi politik, nyinyir. Tapi ada sebagian nih harapannya menjadi mahasiswa kita yang turun tangan, yang melek politik gitu. Harapannya itu. Harapan kita seperti itu. Punten ya, kadang-kadang kita mengidentikan dengan dengan kita. Saya ke anak saya, kalau saya bilang begini, pertama anak saya memperhatikan. Nah, saya panggil namanya, Ken, papa tuh dulu begini. Pertama memperhatikan. Lama-lama, Ken, papa tuh dulu. Ini udah gitu kamu. Ken, asik, papa pasti mau bilang, papa dulu. Oh, kamu tahu? Iyalah, papa gitu sih, kerja gitu kan. Pak jangan bilang dulu. Ya tadi yang Pak Samsul pengalaman gitu kan. Nah, rupanya saya juga orang komunikasi seringkali mengidentikan peristiwa hari ini sama dengan peristiwa waktu kita. Gitu. Dulu tuh papa tuh dulu nggak pakai motor aja jadi sarjana. Dulu Pak. Nggak ada motornya. Iya. Papa nggak pakai motor jadi sarjana. Papa nggak pakai motor aja dapat mamamu. Iya, nggak pakai motor karena pakai mobil. Papa gitu. Gitu. So, papa bisa aja. Nah, tapi seringkali kita mengidentikan ya dengan mahasiswa kita. Nah, lanjut aja. Maaf. Betul. Aduh, betul ya Bu. Ya, nanti survei yang saya buat, Bapak Ibu. Mungkin di tempat Bapak Ibu sama nggak ya kayak begini ya? Kalau tadi ternyata perilaku milenial, ini survei ke mahasiswa yang milenial. Ya, ada mahasiswa tidak milenial kata Ibu tadi, dan sudah bekerja ya Bu ya. Ini yang milenial. Ini berbeda tuh. Ternyata, alhamdulillah sih masih ada yang dengerin radio, rata-rata 21 menit. Tapi rata-rata mendengarkan radionya di jalan, biasanya betul. Ya, gitu ya. Tuh. Ada yang baca media online, saya bilang, asal terpercaya, gitu ya. Ini perilaku. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran bahwa sumber yang tadi Bapak sampaikan ya Pak, sumber mahasiswa itu sudah bermacam-macam, bukan hanya dari kita, gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga ada mahasiswa yang harusnya mendapat informasi tadi kata Bapak harus jadi berkah, bisa berdiskusi dengan kita. Tapi punten nih, ada mahasiswa yang salah mendapatkan informasi itu di paparan keberapa ya? Nah ini saya loncat terus sedikit aja. Ada sini nggak ya? Nah ini ya. Kalau menurut saya, ini mah waktu saya dulu sama siapa ya? Sama almarhum Pak Anjumadi Ajra, kemudian Pak Din Samsudin. Saya diundang oleh Kompas TV
pada saat peristiwa 212 yang dia mau besar-besaran itu, saya live berapa jam ya, hampir 4 jam kali 5 jam di Kompas TV lah gitu, dari pagi dengan Pak Din Samsudin, Pak Jumadi Ajra almarhum, dengan saya kaitan dengan masalah komunikasi politik. Saya sampaikan bahwa karena saya orang komunikasi, saya harus ngomongin komunikasi. Nggak boleh pendekatan keagamaan, pendekatan apa lagi, politik bisa ya, ekonomi. Nah, bisa jadi kenapa harus demo, kenapa ada demo? Mungkin ini adalah kegagalan komunikasi, gagal berkomunikasi. Nah, kenapa bisa gagal berkomunikasi? Bisa jadi salah paham. Bisa jadi gagal paham. Nah, Pak Din Samsudin, sebentar. Kadang-kadang itu istilah gagal paham saya suka. Gagal paham tuh, kayaknya kita ini semua gagal paham. Anda nemuin dari mana? Enggak apa, saya biasa aja. Biasa. Gagal paham. Kita seringkali tidak paham, salah paham. Atau ada paham yang salah. Dah, mahasiswa kita, rasain Bapak Ibu ada yang pahamnya salah? Kalau saya sedang mengalami sekarang pun ada mahasiswa yang pahamnya salah. Tapi menurut persepsi kita, karena menurut dia mah enggak Bu, Bapak boleh menyebutkan saya punya paham yang salah, tapi Bapak salah jalan. Gitu saya. Bapak boleh bilang saya punya paham yang salah, tapi Bapak salah jalan. Hebat mahasiswa ya. Gitu. Nah, gagal berkomunikasi, gagal paham, salah paham, paham yang salah, bisa gagal sosial. Dan kemahasiswaan bisa jadi kehidupan kemahasiswaannya tidak dinamis. Harapan kita, kehidupan mahasiswa adalah kehidupan yang dinamis, inovatif, kreatif, berprestasi. Harapan kita seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata problem mahasiswa luar biasa, ya. Nah ini aja. Terus kemudian saya percepat, Bapak Ibu, kalau mau diskusi silahkan. Tadi sampai mana? Sampai milenial ya. Oke. Informasi sudah macam-macam. Bisa ada fake news, ada segala macamnya, ada disinformation, ada apalagi kita kenal ada istilah post-positivisme ya, post-truth, sesuatu yang salah terus disampaikan dan tidak ada yang membantah kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran, gitu ya, apalagi mitos segala macam. Nah silakan Bapak Ibu, ini saya ambil juga dari Kubik Leadership, silakan cara memimpin generasi milenial. Behavior, relationship, attitude, values, environment harus diperhatikan, brief, silahkan. Ini ya. Tapi Indonesia itu ternyata nomor 1 mana? Survei Indonesia masa berlaku paling dermawan ya, Indonesia itu nomor 1 di dunia paling dermawan ya. Betul nggak? Kita nggak pelit ternyata. Ya, oke, saya lanjut. Ini pola komunikasi milenial berbeda dengan kita. Kita kolonial, Bapak Ibu mau sebut kolonial nggak? Kalau saya sebutnya kolonial gitu ya. Tapi kalau sekarang mah mereka berjejaring. Tapi ternyata emak-emak lebih berjejaring ketimbang anaknya sendiri. Emak-emak lebih duluan dari anaknya soal itu. Betul nggak Bu? Itu kata anak-anak. Emak saya lebih hebat daripada saya. Oke, nilai apa lagi? Nah, nilai komunikasi dengan milenial. Ini nilai komunikasi ini pandangan saya ya. Smart, simpati, memahami, apresiasi, keteladanan. Smart itu seperti mutual appreciation, role model, trust. Jadi smart itu smart pie, pie, kue, smart pie. Ini ada di Google juga banyak ini ya. Seperti mutual understanding. Jadi simpati itu menjadi penting Bapak Ibu dalam konteks komunikasi dengan mahasiswa. Jadi sekali lagi, kalau komunikasi kita mau berhasil, jangan menilai diri kita sendiri. Lebih baik yang diajak bicara sedang apa dia, sedang kenapa. Kalau sedang sedih, jangan dibilang, yuk kita main ke mall. Ada yang baru kedukaan, gitu kan? Karena kita merasa, kapan lagi kita, gitu ya. Nah, hati-hati. Atau para wartawan nih, beberapa mahasiswa saya tegur tuh yang jadi wartawan. Itu kamu bukan? Oh bukan Pak, bukan saya. Ada mahasiswa yang misalnya kayak gempa sekarang, nanyanya standar dan gak sopan menurut saya. Udah kena gempa, lagi nangis atau lagi sedih, ditanya, ibu kena gempa ya? Gimana perasaan ibu? Udah lagi sedih itu ditanya bagaimana perasaan dan maksa lagi ini wawancaranya karena ingin dapat tayangan yang dianggap eksklusif. Iya tapi nggak sopan.
nggak boleh begitu. Tidak empati, tidak simpatik. Ya, ini nilai komunikasi dengan milenial. Ternyata ini nggak mesti dengan milenial saja. Tapi kalau dengan milenial yang setara itu inklusif. Saya sering dimarahin oleh istri saya. Saya dekan, Bapak Ibu. Istri saya dosen di fakultas saya. Tapi satu-satunya dosen yang bisa marahin saya adalah dia. Jadi dekan tuh jangan seenaknya. Kenapa dia Coba perhatikan, ada nggak ruangan yang ramah disabilitas? Itu saya. Mikir dulu. Iya ya, benar Bu. Nggak ada tangga yang ada jalan miring itu, apalagi toilet, gitu. Nggak ada. Gitu. Terus bawa pembelajaran, lihat dulu dong kalau ada mahasiswanya yang benar ya, ada yang sakit atau yang disabilitas, jangan kasih di atas tuh. Tapi benar juga Bu. Iya, terima kasih. Ibarat, jadikan sekolah kita sekolah yang inklusif. Rupanya dia tidak hanya ke saya aja, banyak orang juga ngomong begitu gitu ya. Mereka pun berani gitu. Makanya kemarin dia jadi pembicara dengan Komisi Informasi, pembicara bagaimana pendidikan yang inklusif gitu ya. Jadi menerima kelompok-kelompok disabilitas itu. Dan pesertanya ada hampir 300 atau 200, itu semuanya bukan ya, dengan berbagai tuna ya, tuna remu, tuna susila, Oh Ibu, Bapak nggak tidur ya berarti ya? Padahal saya yang salah ngomong. Ya, itu ya, ini Smart Pie, ya Smart Pie. Tapi Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh, ya silakan. Yang dengan nilai-nilai kearifan lokal, dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, silakan tambahkan di sini ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa saya merasa, bayangkan ya Pak, saya kuliah S1 komunikasi hampir 7 tahun. Beda kan dengan yang kuliah 4 tahun kan kuliah. 4 tahun dan 7 tahun pintar yang mana? Harusnya pintar yang 7 tahun dong. Betul nggak? Nah saya kuliahnya hampir 7 tahun. S2 saya Bapak Ibu 5 tahun. 5 tahun. S3 saya 5 tahun juga. 5 tahun juga. PhD saya pas hampir DO. S3 saya PhD pas hampir DO. Betul tuh. Saya ingat sidang saya 12 Agustus hari Jumat. Karena 14 Agustus adalah akhir sidang. Kalau melewat dari tanggal 14 Agustus maka saya di DO. Maka saya bilang saya PhD. Tapi saya sidangnya barengan sama istri saya, hebat. Hebat ininya maksudnya hebat lambatnya. Gitu ya. Oke, apalagi. Nah ini, saya merasa ahli komunikasi. Kuliah tadi 7 tahun S2-nya. S1-nya 7 tahun, S2-nya 5 tahun, S3-nya 5 tahun, 17 tahun sekolah komunikasi. Jadi dosen hampir sekarang berapa ya? Hampir 30 tahun saya jadi doktor, jadi pengajar ilmu komunikasi. Saya juga sekarang jabatan kedua, ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Harusnya saya ini kan ahli lah gitu ya komunikasi, pembicara di mana-mana. Tapi saya nggak yakin apa yang saya omongin, yang saya bicarakan, saya sebelah sini nih, sebelah kiri. Ke Bapak Ibu mungkin nyampainya kayak begitu. Paham nggak Bapak Ibu? Langsung ini. Kalau enggak berarti terbukti lah ini. Karena untuk Bapak bilangnya enggak. Kalau paham, betul paham, betul. Coba apa yang dipahami? Jelas. Coba jelaskan kembali. Itu. Jelas kembali. Apa ya tadi teh? Kadang-kadang kita menjadi bagian dari kesalahpahaman itu. Karena supaya acara kita cepat selesai, Ibu ya. Aduh, betul, jangan-jangan seperti ini. Ini masih mending Pak, nggak ada yang udah kusut keluar lagi, gitu ya. Yang masih mending lah, gitu ya. Nah, intinya jangan gagal paham. Tapi kadang-kadang kita nggak masalah kan dengan ini kan Bapak Ibu ya. Masalah nggak kan ya, walaupun salah tapi kita paham.
Namanya mereknya teh botol, tapi bentuknya yang ini namanya bentuknya tidak marah kan ya? Jadi haus, Habibah haus. Nih di salah satu komplek yang bingung pemulung, nah aing teh kadieu teh pulung, nah mungkin dilarang ngamen, orang mau ngamen. Jadi maksudnya ini ternyata dilarang pemulung dilarang masuk, pengamen juga dilarang masuk, maksudnya begitu. Saya tanya ini apa sih maksudnya? Oh, yang nulisnya dulu pengamen dan pemulung dilarang masuk, dilarang buat pengamen dan apalagi yang mulung ongkoh jangan ngamen ongkoh. Itu rupanya gitu. Atau ini ada satu lagi nih, mau satu lagi? Oke. Nah ini nih betul ya? Iya kan? Ini susu, gambarnya, iklannya, nggak yang gitu ya. Jadi sebetulnya susu apa ini? Coba Bapak Ibu kalau ke warung belinya apa bilangnya? Mau beli susu apa? Susu beruang kan? Padahal isinya sapi. Waduh, kalau susu beruang seberapa harga? Mahal pisan. Udah beruangnya dilindungi, susah. Mersusu dan beruang singa rumahan. Wah, gitu. Ya, padahal kalau bahasa Inggrisnya beer brand, merek beruang, cap beruang, sehingga cap kapak, gitu kan? Gitu, cap kapak. Tapi beer brand orang kita mau bilang susu beruang. Ibu saya juga bilang gitu. Dan pangesterkeun susu beruang. Sebenarnya mah beruang teh anu susah, susu beruang, susu beruang. Diheureuyeuan ke budak kebalik. Saya, ibu saya. Mas susu sapi, susu beruang, beruang atuh, cina gitu kan. Tahu. Atau mungkin punten ya, mungkin kalau yang sudah, ini soal persepsi Bapak Ibu, jangan mudah menyalahkan orang lain. Ya, ini pernah lihat ini kan? Guys, mana? Ini sorry. Pernah lihat. Nah, ini pernah lihat gambar ini? Siapa yang belum pernah lihat? Baru tahun ini, baru sekarang. Bapak Ibu, silakan. Ini gambar binatang apa manusia? Manusia. Sepakat semua manusia? Ini kalau manusia, ini laki-laki apa perempuan? Ada yang bilang laki-laki? Tidak ada? Oke. Kalau ini perempuan kalau dipandang umur atau istilahnya ini sepuh apa masih anom? Hah? Nenek-nenek? Anom apa nenek-nenek? Oh, rambutnya masih hitam. Dan mana hitam, Pak? Bapak mau bilang hitamnya jangan ke saya nunjuknya, Pak. Rambutnya masih hitam. Saya, bambang saya hidung, Bapak teh meni hitamnya meni tarik, Bapak. Nah, Bu, nenek-nenek. Yakin, Bu? Ibu mah takut dibilang gini, ibu bilang itu nenek-nenek karena ibu nenek-nenek ya. Takut dibilang itu keduluan. Saya bilang itu karena bukan saya nenek-nenek ya. Sian si ibu mah. Bu, oke Bapak Ibu. Oke ya. Coba yang ini nenek-nenek siapa? Acung aja. Oh sedikit ya. Lebih sedikit kan nenek-nenek. Yang ini masih anom, masih muda. Sedikit juga ternyata. Yang tidak tua dan tidak muda. Tua dan muda. Oke. Ibu yakin tua? Kalau ini tua, punten ya. Kalau ini perempuan tua. Ini apanya perempuan tua, Bu? Dagunya ya. Ini apanya? Bibir atau mulutnya? Kalau perempuan tua, ini apanya? Hidungnya. Terkonfirmasi. Betul ini perempuan tua. Jadi salah ya Bu, yang perempuan muda ya Bu? Oh, si Ibu langsung berubah.
Nah, kalau ini perempuan muda, coba akan kayak mana aja, kan muda tua. Oh, muda dan tua. Oh gitu, aduh. Pas tua nengok ke bapaknya, pas muda ke sebelahnya ya. Oke, kalau bicara muda, kalau muda tadi kan hidungnya nih. Kalau muda ini apanya? Perempuan muda. Dagu. Sedang nengok ke sana. Betul nih. Kanan. Betul ya. Ini apanya? Rahang. Ini apanya? Kalau perempuan muda, ini apanya? Alun. Jadi Bapak Ibu, gambar yang sama tergantung sudut pandang. Jangan mau sebut tergantung usia. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Siapa tahu bahwa kita yakin tidak salah, tapi belum tentu juga orang lain salah. Belum tentu kita salah, tapi juga belum tentu si mahasiswa kita salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Ternyata beda sudut pandang. Apalagi kalau Persib main. Persib eleh, terbalik pasti teh. Dan ternyata itu di koran kita juga sama. Dulu PR ya, teman saya banyak di PR, ada wartawan PR di sini. Itu kalau Persib kalah, selalu kalah, nggak bilang Persib dibantai, pasti nggak mungkin begitu. Bilangnya Persib kurang terbentuk. Lapangan menyebabkan Persib kalah. Menyalahkan lapangan. Persija lapangan goreng menang, Persib lapangan goreng eleh, jadi lu salah sah. Gitu ya, itu. Ini sudut pandang yang berbeda. Jadi balik lagi, marilah kita berkomunikasi. Tadi pertama menyamakan persepsi, gitu kan ya. Tidak mudah menyamakan persepsi. Buktinya tadi, ternyata kita tidak sama semua, ya. Nah, kalaupun sudah sama, belum tentu kepentingan kita sama. Dalam konteks persuasi, yang paling penting adalah tujuan dari berkomunikasi dengan mahasiswa mempunyai tujuan yang sama. Apa itu? Ini sudut pandang saya. Tujuannya adalah bukan menjadi dosen yang berhasil, kalau saya, tapi adalah keberhasilan mahasiswa. Karena kalau mahasiswa berhasil, menurut saya dosen kita, pembimbing, pembina juga berhasil. Tapi kalau berhasil kita, belum tentu mahasiswa berhasil. Oh Pak, kalau dosen nggak berhasil, ya mahasiswa ikut berhasil. Kalau saya sih enggak. Kalau saya ya, sama seperti sukses tim dengan tim sukses. Gitu. Kalau tim sukses harusnya yang diusungnya yang berhasil. Ini mah kalah, terjadi bupati, terjadi wali kota, terjadi gubernur. Tapi timnya mah sukses, menang diri itu, menang dia, gitu kan ya. Wah, si pada dan ngomong gitu. Kemarin saya bicara di salah satu partai gitu kan, Pak jangan begitu. Kenapa jangan begitu? Tapi dibantah oleh yang lain. Ini ngomong pada dan bener kok. Saya beaksak iya tah. Kurang terjadi. Saya tak mau nanti dia dibantah oleh mereka sendiri ya. Gitu. Tapi itu biasa lah ya. Tapi balik lagi, esensinya tadi komunikasi adalah persepsi, tapi juga kepentingan kebutuhan yang sama antara kita dengan mahasiswa. Itulah yang saya sebut sebagai komunikasi kemahasiswaan. Hatur nuhun.